Oke, kita bakal ngebahas satu topik yang krusial banget di dunia medis, khususnya kebidanan. Perdarahan pasca salin atau PPH. Ini bukan cuma soal komplikasi biasa, tapi ini salah satu pembunuh utama ibu melahirkan. Nah, cara kita menanganinya sekarang itu lagi berubah total. Dari yang tadinya cuma pakai firasat, sekarang kita beralih ke pendekatan sistematis yang basisnya data. Tujuannya tentu aja buat menyelamatkan lebih banyak nyawa. Kita mulai dari kutipan yang jujur aja, nusuk banget ya. Selama ini, banyak banget tenaga medis yang mengandalkan perkiraan visual, cuma ngeliat doang. Padahal metode itu ternyata bahaya banget, karena nggak bisa diandalkan. Ini nih, akar masalah yang mau kita cabut. Berhenti nebak-nebak di situasi yang taruhannya hidup dan mati. Nah, coba deh lihat perbandingannya di sini. Kelihatan banget kan bedanya? Di satu sisi, ada firasat. Sifatnya subjektif, gampang banget nipu, dan ujung-ujungnya bikin tindakan jadi telat. Di sisi lain, kita punya QBL atau Quantitative Blood Loss. Ini metode yang objektif, akurat, dan yang paling penting, bisa bantu kita gerak cepat buat menyelamatkan golden time yang krusial banget itu. Jadi, ini dia intinya. Kalau mau ditarik satu kesimpulan, ya ini kalimatnya. Pengukuran yang objektif itu bukan lagi sekedar saran, bukan lagi nice to have, tapi sebuah keharusan. Data yang akurat itu jadi fondasi buat semua keputusan penyelamatan nyawa dalam kasus PPH. Titik. Oke, sekarang yuk kita bedah lebih dalam lagi. Kenapa sih ngandelin perkiraan visual atau firasat itu bisa jadi jebakan yang mematikan? Ini bukan cuma soal angkanya nggak pas ya, tapi soal konsekuensi fatal di baliknya. Dan inilah konsekuensi yang paling ditakuti. Waktu kita ngeremehin jumlah darah yang keluar, kita sering baru sadar situasinya gawat pas pasiennya udah masuk ke fase shock. Dan di titik itu, seringkali semua udah terlambat. Kerusakan organ udah terjadi, dan kondisi pasien bisa jadi nggak bisa diselamatkan lagi. Oke, cukup bahas masalahnya. Sekarang, apa solusinya? Standar baru penanganan PPH ini mengubah total cara kita berpikir. Dari yang tadinya reaktif, nunggu masalah muncul baru bertindak, sekarang kita jadi proaktif, punya standar dan yang paling penting, semuanya dikerjakan sebagai satu tim yang solid. Nah, ini dia pilar-pilarnya. Semuanya itu dimulai bahkan sebelum perdarahannya kejadian. Kita lakukan asesmen risiko dulu. Kalau risikonya tinggi, tim, anestesi, obgyn, bank darah langsung diaktifkan. Pengukuran yang presisi jadi kompas kita. Dan begitu perdarahan terjadi, resusitasi langsung dilakukan secara agresif, tapi tetap sesuai protokol yang jelas. Siap, sekarang kita masuk ke dagingnya, ke penanganan praktisnya. Ini adalah panduan langkah demi langkah. Kalau kita ikutin dengan disiplin, ini bisa ningkatin peluang keselamatan pasien secara drastis. Ini dia gambaran besarnya. 7 langkah ini tuh kayak peta jalan kita buat keluar dari krisis PPH. Mulai dari pengukuran yang akurat, panggil tim, resusitasi, transfusi, sampai intervensi-intervensi spesifik lainnya. Yuk kita lihat beberapa langkah kuncinya. Langkah pertama ini paling fundamental. Udah lupain istilah-istilah kayak perdarahan sedikit atau perdarahan sedang. Kita butuh angka. Gimana caranya? Gampang. Timbang semua kasa yang basah, pakai kantong penampung darah yang ada skalanya. Angka pasti inilah yang jadi sinyal buat kita kapan harus neken tombol panik. Angka ini kelihatannya simpel, tapi ini menggambarkan langkah keempat dengan sangat cerdas. Protokol transfusi masif. Rasio 1:1:1 ini maksudnya adalah rasio seimbang antara sel darah merah, plasma, dan trombosit. Tujuannya apa? Biar komposisinya mirip darah utuh. Yang penting banget buat mencegah masalah pembekuan darah yang disebut koagulopati. Jadi koagulopati itu apa sih? Gampangnya gini, darah pasien kehilangan kemampuannya buat membeku. Darahnya jadi encer dan gak mau berhenti ngalir. Nah, daripada kita kasih semua komponen pembekuan darah secara tembak semua, ada tes canggih kayak TEG atau Rotem yang bisa nunjukin, masalahnya ada di sini loh. Jadi intervensi kita bisa lebih pintar dan tepat sasaran. Di tengah situasi panik, hal-hal dasar ini sering banget kelupaan, padahal vital banget. Pasien yang dapat transfusi banyak itu berisiko kedinginan atau hipotermia. Ini bikin proses pembekuan darah makin kacau. Sama juga dengan kadar kalsium yang bisa drop. Jadi menjaga suhu tubuh dan kadar kalsium itu sama pentingnya dengan transfusi darahnya sendiri. Oke, kita sampai di kesimpulan. Ada satu metafora yang menurut saya pas banget buat merangkum semuanya. Ngadepin PPH itu bukan pertarungan satu orang, bukan aksi heroik sendirian. Ini adalah kerja bareng-bareng satu tim yang terkoordinasi. Kutipan ini bener-bener kena di hati.
Coba bayangin deh, kebakaran besar. Nggak mungkin kan kita coba mademin sendirian cuma pakai seember air? Kita butuh pemadam kebakaran lengkap, dan kita harus panggil mereka dari awal, bukan pas apinya udah ngehabisin seluruh gedung. Nah, PPH itu persis kayak gitu. Kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Dan ini bukan cuma buat dokter atau perawat, tapi buat seluruh sistem di rumah sakit. Apakah tim Anda siap? Udah pernah latihan bareng belum? Protokolnya jelas nggak? Semua orang tahu harus ngapain pas alarm darurat bunyi? Karena pada akhirnya, kesiapan itulah yang jadi pembeda antara hasil yang baik dan sebuah tragedi. Nah, seluruh analisis dan materi mendalam ini disusun berdasarkan wawasan dari @critical anesthesia. Pastikan Anda follow akun mereka ya, buat dapetin konten-konten bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menyimak,